warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indah Rubawan, mahasiswa Teknik Pertanian Angkatan 18. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teknik Pengemasan Hasil Pertanian. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang interaksi bahan pangan dengan kemasan. Pengemasan telah dikenal manusia sejak 4000 sebelum Masehi, dan tampaknya penyimpanan lebih dahulu dipraktikkan daripada pengemasan. Secara umum, kita mengenal kemasan alami, kemasan tradisional, dan kemasan modern. Di sini saya akan membahas tentang 3 hal, yaitu yang A. tentang pengertian umum, B. fungsi kemasan, dan C. klasifikasi kemasan. A. Pengertian umum. Dalam pengertian sehari-hari, pengemasan sering dimaksud sebagai pembungkusan baik dengan menggunakan kertas, plastik, aluminium foil atau alufoil, berbagai jenis daun, pelepah, kulit binatang, dan sebagainya. Lingkup pengemasan sesungguhnya lebih luas lagi, tidak sekedar pembungkusan, melainkan juga mencakup pewadahan, pemotolan, pengalengan, pengepakan, enkapsulasi, dan pelilinan. Dalam pengertian komersial dari kemasan pangan, kemasan dibagi atas kemasan untuk makanan, yaitu food grade, dan bukan untuk pangan non-food grade. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan. Sehubungan dengan kemasan yang digunakan dapat dibagi dalam 2 golongan utama, yaitu 1. Kerusakan yang sangat ditentukan oleh sifat alamiah produk sehingga tidak dapat dicegah dengan pengemasan saja, atau perubahan-perubahan fisik, biokimia, dan kimia serta mikrobiologis. Yang kedua, kerusakan yang tergantung pada lingkungan dan hampir seluruhnya dapat dikontrol dengan kemasan yang digunakan, atau kerusakan mekanis, perubahan kadar air, absorpsi, dan interaksi dengan oksigen, kehilangan dan penambahan cita rasa yang tidak diinginkan. B. Fungsi kemasan. Pengemasan sebagai bagian integral dari proses produksi dan pengawatan bahan pangan dapat pula mempengaruhi mutu seperti antara lain, yaitu yang pertama, perubahan fisik dan kimia karena migrasi zat-zat kimia dari bahan pengemas monomer plastik, timah putih, dan korosi. Kedua, perubahan aroma atau flavor, warna, tekstur yang dipengaruhi oleh perpindahan uap air dan oksigen. 2. Manfaat penyimpanan bahan pangan meliputi 3 hal utama, yaitu 1. Mempertahankan atau mengurangi susut atau kehilangan kualitatif atau susut bobot volume. Kedua, mempertahankan susut kualitatif atau mempertahankan mutu agar bahan pangan memenuhi standar mutu yang ada, mempunyai nilai nutrisi yang baik, aman untuk dikonsumsi, dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan baik yang akut maupun yang menahun. 3. Mempertahankan nilai ekonomi dari produk pangan yang disimpan. C. Klasifikasi kemasan. Kemasan dapat digolongkan berdasarkan berbagai hal, antara lain berdasarkan frekuensi pemakaian, struktur sistem kemasan, sifat kekakuan bahan pengemas, sifat perlindungan terhadap lingkungan, dan tingkat kesiapan pakai dan sifat edible. 1. Frekuensi pemakaian. Kemasan sekali pakai disebut disposable. B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau disebut dengan multi-trip. C. Kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen disebut dengan semi-disposable. 2. Struktur sistem kemasan. Berdasarkan letak atau kedudukan suatu bahan pengemas di dalam sistem pengemasan, keseluruhan dapat dibedakan atas kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier atau kuartil. 3. Sifat kekakuan bahan pengemas, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kemasan fleksibel, yaitu bila bahan pengemas mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah. Kedua, kemasan kaku, yaitu bila bahan pengemas bersifat keras, kaku, tidak tahan benturan, patah bila dipaksa dibengkokkan. Dan yang terakhir, kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan pengemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku seperti botol plastik. 4. Sifat perlindungan terhadap lingkungan, yaitu yang pertama ada kemasan hermetis, yaitu tahan uap dan gas. Wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara maupun uap air. Kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan atau kemasan logam, kertas, atau foil. Yang terakhir, kemasan tahan suhu tinggi. Jenis wadah ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi, atau pasteurisasi. 5. Tingkat
terdiri atas dua, wadah siap pakai dan wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan. Dan yang terakhir yaitu sifat edible. Sifat edible ini terdiri atas dua. Yang pertama itu non-edible, yaitu bahan pengemas yang tidak boleh dimakan karena bisa mengganggu atau membahayakan kesehatan. Dan yang kedua, kemasan edible adalah sifat lapisan tipis atau kontinu yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan, dibentuk melapisi pangan atau coating. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.